Halo guys, welcome back to JRC, suatu tempat untuk jiwa kita yang restless agar memperoleh rest dalam Tuhan. Sobat JRC, dalam sebulan ini kita akan membahas tentang Pancasila. Kenapa? Karena di bulan Agustus ini kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. So, pembahasannya seperti apa? Penasaran? Tonton dan tungguin video kita terus ya. Kemudian di minggu kedua kita mengadakan kuis nih. Dan bagi kalian yang nanti bisa jawab akan mendapatkan hadiah loh, limited edition hadiahnya. Nah, untuk pertanyaannya, rules-nya dan hadiahnya akan diumumkan pada minggu kedua. Jadi siapkan diri kalian, tonton terus video kita agar kalian bisa menjawab. Oh ya Sobat JRC, aku lupa nih mau kasih tahu kalian. Pada tanggal 7 Agustus nanti kita akan mengadakan persekutuan doa. Yuk join bareng kita agar kita bisa saling sharing apa yang menjadi pergumulan dan saling mendoakan bersama-sama. Teman-teman, bantu kami untuk bisa melayani lebih baik lagi dengan memberikan kritik dan saran melalui link yang sudah tersedia atau langsung memberikan komentar di kolom komen. Oke Sobat JRC, video yang kalian tunggu-tunggu akan dimulai dalam 1, 2, 3, enjoy! Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Sobat Muda JRC. Tema satu bulan ini adalah Pancasila. Kita akan melihat bagaimana interaksi setiap sila dalam sudut pandang Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menyatakan hikmat kepada presiden pertama kita, sehingga menjadikan Pancasila itu sebagai dasar dan negara kita. Karena dengan adanya Pancasila ini, kita hidup dengan baik di negara Indonesia dengan segala kemajemukan dan juga kompleksitasnya. Pancasila sering juga disebut sebagai dasar falsafah negara, atau dasar filsafat negara, atau ideologi negara. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh pemerintahan dari negara kita. Perlu kita ketahui bahwa 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tanggal ini diambil karena pada hari itu Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, membacakan pidato tentang konsep dan rumusan awal Pancasila yang disebutnya sebagai dasar negara. Pidato itu dibacakan di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Hari ini kita akan melihat sekilas konsep tentang Tuhan itu Esa. Teman-teman, 1 bulan ke depan kita akan tiap minggu membahas satu sila, lalu sila kedua, 3, 4, sampai ke 5, dan interaksinya dengan firman Tuhan. Nah, jadi sila pertama, lambangnya adalah bintang. Ya, kita akan lihat dari sila pertama dulu, Pancasila, lalu kita akan melihat pengertiannya di dalam firman Tuhan. Apa yang dimasukkan Tuhan itu Esa. Sila 1, sila pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 2, MPR 1978, sila ini dijabarkan ada 4 butir, teman-teman bisa lihat di layar. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Teman-teman, apakah kalian merasakan keanehan pada butir-butir yang barusan kita baca itu? Kalau kalian penasaran, kalian bisa pause video ini, lalu kalian kembali ke beberapa detik sebelumnya. Coba perhatikan 4 butir itu. Apakah teman-teman menemukan keanehan di sana? Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Namun, penjelasan tiap butir itu tidak menekankan bahwa kita punya Tuhan yang sama. Tidak menekankan bahwa kita ibadah pada Tuhan yang sama. Atau cara ibadah kita juga harus sama. Tetapi justru di dalam 4 butir itu menekankan pada ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain dan sebagainya. Aneh kan? Justru istilah ketuhanan yang Maha Esa itu tidak dijelaskan secara detail. Sebenarnya tidak aneh teman-teman sekalian. Dalam penjabaran butir-butir tersebut kita memahami bahwa pemerintah Indonesia menjamin setiap agama menjalankan kegiatan agamawinya secara aman, bebas, dan saling menghormati.
Lalu bagaimana konsep ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksudkan? Mari kita lihat lebih jauh. Sila pertama ini. Kita harus memahami bahwa Pancasila ini ditulis dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Pali. Banyak di antara kita yang salah paham mengartikan makna dari sila pertama ini. Baik di sekolah, sampai kita SMA mungkin, kita diajarkan bahwa arti dari ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhan yang satu, atau Tuhan yang jumlahnya satu. Kita membahasnya demikian. Nah, dan itu salah. Nggak salah sih, cuman kurang tepat, kurang dalam. Karena kita harus melihatnya dalam bahasa Sanskerta, apa yang dimaksudkan. Dalam bahasa Sanskerta, ketuhanan yang Maha Esa bukanlah Tuhan yang bermakna satu. Bukan. Ya. Nah, kata ketuhanan yang berasal dari kata Tuhan diberi imbuhan ke dan an. Bermakna sifat-sifat Tuhan. Maka ketuhanan itu sudah beda arti. Dengan kata lain, ketuhanan berarti sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan Tuhan. Kata Maha berasal dari bahasa Sanskerta yang bisa berarti mulia atau besar. Jadi, kata Maha di sini bukan berarti sangat. Justru yang ditekankan adalah berarti mulia atau besar. Kata Esa juga berasal dari bahasa Sanskerta atau Pali. Kata Esa bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah. Kata Esa berasal dari kata etat yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata ini atau this dalam bahasa Inggris. Sedangkan kata satu dalam pengertian jumlah dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Pali, kata yang digunakan adalah eka. Jika yang dimaksud dalam sila pertama adalah jumlah Tuhan yang satu, maka kata yang seharusnya digunakan adalah eka, ketuhanan yang eka. Justru yang dimunculkan Pancasila adalah ketuhanan yang esa, memakai kata esa. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa arti dari ketuhanan yang Maha Esa bukanlah berarti Tuhan yang hanya satu, bukan mengacu kepada satu individual yang kita sebut dengan Tuhan yang jumlahnya satu, tetapi sesungguhnya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sifat-sifat luhur atau mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Jadi yang ditekankan dari sila pertama ini adalah sifat-sifat luhur atau mulia, bukan Tuhannya. Dengan demikian maka menjadi cocok dengan penjelasan dari MPR tadi, 4 butir tadi. Yang ditekankan justru saling menghormati antar umat beragama, yang percaya dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya sudah pahamnya di situ ya. Nah, sekarang mari kita lihat dalam konsep Alkitab. Tuhan itu Esa. Apa yang dimaksudkan oleh Alkitab? Tuhan itu Esa. Saya mengajak kita membuka di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan adalah Allah kita. Tuhan adalah satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ingatlah seluruh perintah-perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kamu harus mengajarkan semuanya itu terus-menerus kepada anak-anakmu. Dan bicarakanlah ketika kamu duduk di rumahmu, ketika kamu sedang dalam perjalanan, ketika kamu sedang berbaring, dan ketika kamu bangun. Ada 2 pesan penting yang ingin Ko David sampaikan hari ini buat kalian. Yang pertama, Allah yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup satu-satunya. Tuhan yang telah menyatakan dirinya dalam sejarah. Poin kedua, kita hanya dapat percaya kepada Allah yang Esa jika Ia menyatakan dirinya. Mari kita lihat poin pertama ini lebih jauh. Ulangan pasal 6 ayat 4 merupakan sebuah credo atau syahadat. Kalau di dalam teks aslinya disebut Shema Israel. Orang mungkin kita kalau dari gereja sebelah sering mengatakan bahwa ini Shema. Teman-teman, credo atau pengakuan merupakan bagian utama dari doa orang-orang Israel. Dan bagian ini, Ulangan 6 ayat 4 itu, diucapkan orang Israel baik malam dan pagi. Teman-teman sekalian, bagian ini begitu penting.
kredo ini begitu penting. Inti utama dari kredo ini adalah mengingatkan orang Israel untuk mencintai Yahweh dengan segenap hati, kekuatan, serta jiwa mereka. Sehingga mereka percaya bahwa berkat yang mereka peroleh setiap hari berasal dari Tuhan yang hidup itu. Nah, kata-kata dalam Ulangan 6 ayat 4 ini diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ketika Musa akan meninggalkan Israel. Ucapan ini merupakan suatu pengakuan iman yang ditekankan kepada Israel pada waktu itu. Agar Israel itu jangan melupakannya. Pengakuan iman ini bukanlah rumusan Musa, teman sekalian. Bukan hasil pemikirannya. Bukan juga hasil pengamatannya. Dia lagi duduk, lagi galau, lihat alam. Tuhan mengerjakan ini semua, kok hebat ya. Lalu dia mendefinisikan, lalu merumuskan kalimat ini. Enggak. Tapi apa yang dilakukan, apa yang tertulis dalam ulangan ini, Ulangan 6 ayat 4 ini, sungguh-sungguh berdasarkan dari pengalamannya bersama dengan Tuhan yang hidup itu. Pengalamannya bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu selalu memperkenalkan dirinya kepada Israel. Sekalipun Israel nggak setia. Allah memperkenalkan dirinya kepada Israel itu sebagai Allah yang luar biasa. Allah yang setia. Allah yang memenuhi janjinya. Allah yang berkuasa, powerful. Sehingga di sepanjang sejarah Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka melihat mukjizat-mukjizat yang begitu menakjubkan. Bahkan setelah 40 tahun ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan memelihara mereka setiap hari dengan makanan-makanan yang ada di depan kemah mereka. Tuhan Allah telah memperkenalkan dirinya kepada Israel dan telah membuktikan kepada mereka sesuai dengan firman dan karyanya, siapakah dia? Dia adalah Allah yang esa, Allah satu-satunya yang memelihara hidup mereka, Allah yang begitu powerful. Kalimat ini di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu muncul sesudah Ulangan pasal 5, di mana di situ tertulis beberapa firman. Lalu muncul 6 ayat 4 ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Mari kita lihat konsep tentang Tuhan ini. Teman-teman, Allah Israel itu disebut sebagai Tuhan. Orang Israel mengerti ini dengan baik. Ketika kalimat ini muncul, Tuhan dan huruf besar semua, Allah sedang memperkenalkan dirinya sebagai sekutu Israel. Tuhan yang setia, Tuhan yang betul-betul memegang janjinya dengan teguh. Dia melakukan apa yang difirmankannya, dan dia melakukan apa yang telah dijanjikannya. Nama Tuhan atau Yahweh adalah sama dengan nama yang disebutkan dalam Yesaya pasal 44 ayat 6 dan Wahyu pasal 1 ayat 8, bahwa Tuhan Allah adalah yang terdahulu dan yang terkemudian. Kita lihat dalam Yesaya pasal 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Penekanannya sama. Tuhan yang masukkan di situ adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang sudah ada dari awal. Dia tidak diciptakan. Dia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan yang dipercaya oleh orang Israel. Tuhan satu-satunya. Lalu kita lihat konsep Esa. Tuhan yang dipercaya ini disebut dengan Esa. Ungkapan yang diterjemahkan di sini adalah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan seperti berikut. Tuhan adalah Allah kita, Tuhan saja. Tuhan adalah Allah kita, Tuhan saja. Titik. Tidak ada Allah lain yang dipercaya selain Yahweh yang dipercaya oleh orang Israel itu. Tidak ada Allah lain selain Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang telah memelihara mereka. Sehingga teman-teman sekalian, kata Esa ini menunjukkan kepada Yahweh yang khas itu. Yahweh satu-satunya yang tidak bisa dibandingkan dengan Allah-Allah lain yang dipercaya oleh bangsa-bangsa sekitar orang Israel. Dia adalah Allah yang hidup. Nah, teman sekalian,
hal penting perlu kita ingat. Bagi orang Israel, satu-satunya yang ilahi atau lebih tepatnya, satu-satunya Tuhan adalah Yahweh itu. Tidak ada Allah lain lagi selain Yahweh ini. Nah, teman-teman sekalian, hal penting yang kedua kita perlu pelajari. Kita hanya dapat percaya kepada Allah yang esa itu jika Ia menyatakan dirinya. Allah Yahweh ini, Allah yang luar biasa ini, Allah yang esa ini, Allah yang satu-satunya ini hanya dapat dikenali kalau Ia menyatakan dirinya kepada kita. Kita tidak mungkin mengenal Dia. Sebutan kata esa, Dia Allah yang baik, Dia Bapa kita, Dia pencipta, Dia Tuhan dan sebagainya. Sebutan itu tidak dapat mengungkapkan esensinya yang sejati dengan cara itu, melainkan hanya mengungkapkan kuasanya. Ia bahkan melampaui kesatuan, the oneness itu. Ringkasnya seperti yang disampaikan oleh Athanasius. Dia berkata bahwa Ia, Allah, melampaui segala keberadaan dan pemahaman manusia. Demikian pula kalau kita baca teolog-teolog pertama, bapak-bapak gereja, Origen, Eusebius, semua mengatakan hal yang sama. Saya kutip dari John, dari Darmarcus, dia berkata, sebagaimana tidak ada intelek yang mampu memahami Allah secara semestinya, demikian pula tidak ada definisi yang mampu mendefinisikan atau mendeskripsikan Dia secara semestinya. Jadi mereka ingin mengatakan bahwa ketika kita mencari tahu tentang Allah, tidak ada satu kata pun yang tepat untuk bisa mendeskripsikan Dia secara sempurna. Kenapa teman sekalian kita tidak bisa mengenal Allah yang suci, yang kudus itu, jikalau Ia tidak menyatakan dirinya kepada kita? Allah yang Maha Esa itu tidak dapat kita kenal jika kita hanya mengamati fenomena alam. Jikalau kita hanya mencarinya dengan usaha kita, misalnya kita lagi pergi ke pantai, kita ini orang yang nggak percaya Tuhan, atau paling tidak sebut kita agnostik lah ya. Kalau kita ke pantai, lagi duduk santai di pantai, tiba-tiba terjadi ombak yang besar banget menghancurkan semua kapal yang ada di pantai. Kalau tiba-tiba di situ kita sadar, ini ada Tuhan di balik itu. Bisa saja kita mengenal Allah itu kayak gitu. Tetapi itu tidak sempurna pengenalan itu dengan sekali, dan itu bisa salah. Ada juga misalnya kalau kita pergi ke pedalaman. Kadang mereka mengenal Allah itu seperti dengan fenomena-fenomena ada, mengamati fenomena itu. Misalnya ketika mereka lagi jalan, teman sekalian. Lagi jalan, lalu tiba-tiba hujan deras. Nah, pas mereka berlindung di dekat satu pohon, lalu pohon itu disambar petir. Tar! Ternyata pohon itu nggak apa-apa, teman sekalian. Orang yang nggak percaya kepada Yesus akan menganggap bahwa, wah, pohon itu adalah Tuhan. Dan mereka juga bisa mendefinisikan, Tuhan itu berkuasa, bisa turunkan petir. Atau kalau kita tidak setia, lalu kita kecelakaan, lalu kita mendefinisikan, Tuhan itu marah kalau saya nggak ke gereja. Tuhan itu marah kalau saya nggak baca Alkitab. Atau kalau saya mencuri, saya dapat kecelakaan, Tuhan itu marah kalau saya mencuri. Lalu kita mendefinisikan Tuhan itu, mendeskripsikan Tuhan itu berdasarkan fenomena-fenomena ada. Dan pengenalan kita itu bisa salah. Kenapa? Kita baca Mazmur. Ternyata ada banyak orang yang tidak setia, para pencuri, orang-orang jahat, hidupnya lebih baik kok. Mereka nggak dihukum Tuhan. Justru bermaksud ngomel. Tuhan, saya ini kurus kering. Tuh lihat mereka yang menilep ya kekayaan orang-orang miskin. Mereka yang berbuat jahat, justru mereka sehat, makannya enak. Lah saya kurus kering. Hidupnya susah. Kalau kita hanya mengamati fenomena, maka kita akan sulit mendeskripsikan Tuhan itu seperti apa. Itu sebabnya, teman sekalian, kita tidak bisa mencari Tuhan hanya mengamati fenomena-fenomena. Kita tidak bisa mengenal Dia hanya berdasarkan perenungan kita. Oleh karena itu, Allah yang esa itu, Allah yang tak terlihat itu, bisa kita kenal dengan cara seperti apa? Ketika Ia memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah yang tidak dikenal itu memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya teman-teman sekalian di dalam Yohanes 14 ayat 9 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Hari ini saya mau mengatakan kepada kita, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah yang hidup itu. Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah yang esa itu jikalau bukan Ia yang menyatakan dirinya kepada kita. Dan kita bersyukur bahwa firman Allah itu diberitahukan kepada kita. Allah yang esa itu, Allah yang kudus itu memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, kita kenal kepada Allah. Ketika kita kenal tentang Yesus, maka kita kenal siapa Allah. Ketika kita membaca tentang Yesus, kita membaca tentang Allah. Ketika kita mengenal pribadi Yesus itu seperti apa, maka di situ kita dapatkan gambaran Allah itu seperti apa. Allah itu adalah Allah yang bersedih ketika kita jatuh dalam dosa. Dalam beberapa video yang lalu, ketika wawancara dengan Gunawan, di situ Ko David juga mengutip satu ayat di mana Tuhan juga menangis ketika sahabatnya meninggal. Di sisi lainnya juga adalah Tuhan yang marah ketika orang-orang melakukan sewenang-wenang, melakukan dosa. Ketika orang-orang itu melecehkan bait Allah, Tuhan begitu marah. Yesus begitu marah. Demikian juga hati Allah kita. Di sisi lain, kalau kita melihat ketika ada seorang perempuan pelacur yang kedapatan berzina, semua orang ingin menghukum dia mati. Tapi justru Yesus mengampuni dia. Di situ kita mengenal Allah yang kita percaya, Allah yang juga Maha Pengampun. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saya ngajak kita bahwa untuk mengenal Allah yang esa itu, Tuhan yang esa itu, mau tidak mau, kita harus mengenal Dia melalui firman Tuhan, membaca tentang Yesus. Mari kita puaskan hati kita yang dahaga ini dengan serius mengenal Yesus melalui firman-Nya. Jika kamu ingin mulai mengenal Yesus, saya anjurkan kita mulai membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes sering dijadikan dasar untuk bikin film tentang Yesus, bukan? Kita melihat beberapa versi film tentang Yesus, semua diambil di Yohanes. Kenapa? Injil Yohanes itu menggambarkan dengan baik pribadi Allah itu melalui Yesus. Baca Alkitabmu, mumpung masih corona, kalian punya waktu di rumah. Kenal Yesus lebih jauh, kenal Dia. Sehingga teman-teman sekalian melalui Ulangan 6 ayat 4 ini, apa yang jadi penekanannya? Penekanan dari Musa ini adalah, ketika engkau tahu bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya, maka belajarlah mengasihi Dia tanpa meragukannya. Ikuti perintahnya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadamu, ikuti perintahnya, karena itu akan menjagamu dengan baik. Itu akan membuat masa mudamu terus bertumbuh dengan baik. Kenapa sih Tuhan melarang kita berpacaran dengan orang yang beda agama? Kenapa sih Tuhan melarang kita melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan? Kenapa? Satu, keinginan Tuhan supaya engkau hidup dengan baik. Maka kita perlu belajar mengikuti perintahnya, tidak meragukannya. Lalu pesan dari Ulangan ini adalah ajarkan firman itu kepada orang lain. Tentu sebelum kita mengajarkannya, kita perlu bertekun di dalamnya. 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jika engkau mau mengalami Allah, maka dirimu dan komunitasmu harus belajar juga saling mengasihi. Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Ajarlah kami untuk terus mencintai-Mu lebih dari apapun, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam iman dan pengetahuan kami ke dalam Tuhan. Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang kami percaya. Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang hidup, dan kami bisa mengenal Engkau melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buatlah hati kami selalu gelisah dan terus mencari Engkau di dalam masa muda kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sudah paham kan sila pertama Pancasila kita dan konsep Tuhan itu Esa dalam Alkitab? Semoga bisa memberkati kalian semua. Terima kasih juga untuk tim JRC yang sudah melayani.
Follow akun medsos kita agar kalian tidak ketinggalan info pastoral message kita tentang sila kedua. Rest for Restless. See you guys!